Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainabit Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Ainabit Farm akan membahas beberapa pertanyaan yang terkait dengan settingan burung murai batu lomba, teman-teman. Saya di sini hanya berbagi ilmu, tidak mengajari. Saya bukan suhu, juga bukan master. Oke, biar tidak banyak lebar, langsung saja pertanyaan pertama yang berasal dari Bawarsih Rosmawati. Om, salam kenal. Saya punya murai batu umur 3 tahun. Dari dulu setiap dilombakan nabrak terus, ngejar lawan. Boleh minta sarannya, Om? Nah, kalau nabrak lawan, nabrak sangkar, pada saat dilombakan itu tidak tenang, selalu mengejar lawan. Itu kalau menurut pengalaman saya, itu ketinggian emosinya, teman-teman. Jadi harus diturunkan dengan cara dimandikan malam sebelum hari H. Bisa dimandikan malam hari H-nya, bisa dimandikan H-2-nya. Dan pastinya kurangi extra fooding yang bersifat mendongkrak emosinya, seperti ulet Hongkong kalau tipe dingin, teman-teman. Jadi bisa dikurangin ulet Hongkongnya. Kalau penjemuran ya bisa disesuaikan saja. Nah, kalau tipe panas bagaimana? Kalau tipe panas bisa dikurangi krotonya, teman-teman, dan durasi mandinya bisa ditambah. Nah, kalau untuk tipe dingin itu durasi mandinya hanya malam saja untuk menyetabilkan emosinya. Nah, mungkin begitu ya, Warsih Rosmawati, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Diki Septa SP. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Mau tanya, bagaimana rawatan yang tepat murai pastol ekor 28 up tipe dingin agar harian di rumah gacor bongkar materi yang ditujukan untuk ternak? Nah, kalau untuk ternak ini ya Mas Diki ya, itu sebetulnya sangat mudah sekali. Kalau untuk ternak hanya mendongkrak birahinya saja, tidak menyetabilkan emosi. Kalau ditujukan untuk ternak, berbeda ditujukan untuk lomba ya, teman-teman. Jadi bisa diperbanyak extra fooding jenis jangkriknya, juga bisa diperbanyak cacingnya. Ini kalau untuk supaya bisa gacor di rumah bongkar materi, bukan gacor di arena lomba tentunya. Oke, begitu ya Mas Diki ya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Asep Ortega 379. Murai pastol saya settingan jangkrik harian 10-10 pagi sore. Jemur kuat, mandi Senin Kemis sore hari. H-1 jangkrik 15-15. Hari H pagi jangkrik 10. Jam 11 sebelum berangkat lomba jangkrik 5 ulet Hongkong 7. Nyampe tempat lomba burung on keluar materi. Yang saya mau tanyakan, waktu digantang burung sering nampar uji, nggak mau nagen, keluar isiannya kayak ketahan, banyak jeda, apa yang harus dikurangin atau ditambahkan? Nah, untuk settingan harian menurut saya ini ya Mas Asep, untuk settingan pastol kalau untuk penggacoran boleh 10-10, tapi kalau untuk settingan lomba, kalau menurut saya mending di angka 77 maupun 55. Jadi kalau 10-10 kalau menurut pengalaman saya itu terlalu tinggi. Nah, yang banyak itu harus di malam hari hanya, itu menurut pengalaman saya. Begitu ya Mas Asep ya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ali Husain. Sabtu sore masih dikasih jangkrik nggak Om? Nah, untuk Mas Ali ya, dikasihnya malam minggunya saja, jangan di Sabtu sorenya. Jadi Sabtu sore tidak dikasih, pagi saja dikasihnya, lalu pas malam hari hanya itu dikasih lebih banyak. Begitu ya Mas Ali ya, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mustafa bin Agil. Kalau pastol settingan jangkrik pagi sore 7 dan ulet Hongkong pagi sore 4. Gimana Mas pemula? Nah, kalau menurut pengalaman saya ya, kalau untuk pastol settingan hariannya itu jangan dikasih ulet Hongkong. Jadi tetap jangkrik saja kalau untuk burung lomba. Terkecuali untuk mau menggacorkan. Kalau menggacorkan bisa dikasih jangkrik dan cacing, tapi jangan dikasih ulet Hongkong, teman-teman. Jadi kalau dikasih ulet Hongkong itu gampang sekali naik emosinya nanti. Nah, begitu ya Mas Mustafa ya, jadi tiadakan saja ulet Hongkongnya. Jadi yang dikasih pagi 7 sore 7 untuk jangkrik saja. Begitu Mas Mustafa ya, semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Sipono Bedfarm. Sabtu sorenya tetap dikasih atau malam saja dilebihin Mas? Nah, ini malam saja yang dilebihin. Kalau krotonya gimana? Biasanya murai batu pastol saya ngasih 2 kali seminggu Senin Kemis. Kalau untuk tipe panas ya, untuk tipe panas itu boleh dikasih kroto 2 kali seminggu. Tapi kalau untuk tipe dingin itu, kalau menurut pengalaman saya tidak usah dikasih
kroto gitu ya Mas Sipono ya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Engek Oye. Maaf Om, mau tanya dan mohon dibalas. Untuk murai pastor yang tidak kuat jemur lama, sebaiknya settingan awal buat hariannya itu jangkrik 5 pagi sore, terus buat takaran krotonya gimana? Tiap hari pagi sore krotonya 1 sendok makan apa full krotonya? Mohon dibalas Om. Salam dari Prigen, Jawa Timur. Ini ditujukan untuk murai pastol yang tidak kuat jemur. Nah, kalau untuk tidak kuat jemur itu sebetulnya boleh saja setiap hari, tapi kalaupun tidak setiap hari dikasih kroto itu juga tidak masalah. Yang penting jangkrik tetap dikasih ya Mas Ongek ya. Tapi walaupun dikasih kroto setiap hari itu juga jangan terlalu jor-joran, nanti tidak doyan fur. Tetap harus ada batasan maksimal 1 sendok makan. Begitu ya Mas Ongek Oye ya, semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Septiana Putri. Maaf sebelumnya, saya mau tanya Bang, pastol saya kok dingin sedikit tampilnya ada maksimal ya, kalau panas sampai parfumnya buka malah maksimal. Nah ini kalau menurut prediksi saya ya, murai yang seperti ini itu murai tipe dasar dingin. Jadi kalau dia kuat panas, semakin dia kerjanya semakin bagus. Jadi kalau tidak ada jemur, tidak ada panas, harus didongkrak dengan ulat Hongkong. Jadi begitu ya Septiana Putri. Jadi mainnya ulat Hongkong dan jemur, kurangi mandinya. Ini biasanya kerjanya jadi maksimal. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Lis Nur Laila. Om, kalau settingan harian jangkrik 10 pagi sore, settingan lomba gimana? Apa sama settingan jangkrik 5 pagi sore 5? Nah, kalau jangkrik hariannya 10, menurut pengalaman saya itu mending diturunkan di angka 77 maupun 55. Kalau untuk mengacorkan nggak apa-apa 10-10, tapi kalau untuk ditujukan untuk lomba ya harus diturunkan, karena untuk menjaga kestabilan birahi maupun kestabilan emosinya nanti. Seandai kata hariannya 77, berarti settingan hari hanya itu ya tetap 77. Begitu ya Mbak Lis Nur Laila, semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Jasa Desainku. Tanya Om, murai 1 kali mabung gacor di rumah dan di gantangan, tapi saat di lomba di pertengahan atau akhir sesi tiba-tiba suka ngembangin bulu sebentar terus tempur lagi. Mohon solusi penanganannya Om. Nah ini cenderung ke masih tinggi birahinya, jadi harus dicek dulu tipe dasarnya apa. Kalau tipe dasarnya dingin ya buat jemur, berarti harus ditambah jemurnya. Nah begitu juga sebaliknya, kalau tipe dasarnya panas berarti harus ditambah mandinya dan dikasih kroto sebelum lomba. Kayak begitu ya Mas Jasa Desainku, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Fauzi Sieti. Om, murai pastol saya harian 77, mau berangkat mandi terus tanpa settingan, terus digantang keluar isian dari awal sampai akhir. Nah itu kenapa sering nampar Om? Apa faktor emosi atau birahi? Perawatannya gimana Om biar enggak nampar? Nah ini faktor kelebihan emosi. Pokoknya kalau nampar uji itu emosinya lebih tinggi. Itu juga harus dilihat tipe dasarnya dulu. Nah begitu ya Mas Fauzi, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dari Mas Wahyu 05. Bang, murai ngetem paruh gesek tangkringan kira-kira apa ya? Makasih. Nah, kalau ngetem pastinya kurang tenaga. Nah, tenaga berasal dari pemberian extra fooding jenis jangkrik, berarti kurang jangkriknya. Oke, begitu ya Mas Wahyu ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Nurul Setiawan. Om, murai saya kemarin digantang tapi ngebet Om. Itu over birahi ya Om. Settingan 55, mandi 2 kali seminggu, jemur sauna. Karakternya jinak, umur 7 bulan Om. Udah saya umbar dapat 2 hari. Kalau di track itu jatuhnya kayak ngerayu Om, keluar isian tapi ngeriwik. Pas ngeplong ngukluk. Pola perawatan hariannya yang bagaimana Om biar stabil? Makasih Om, semoga dijawab. Nah ini kalau menurut prediksi saya ya, ini terlalu tinggi birahinya, jadi harus dikurangin porsi jangkriknya. Nah begitu ya Mas Nurul ya, semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir dari Mas Sumardi Ari. Mau nanya Bang, set lombanya dah saya ikutin, jangkrik harian saya 6 pagi sore, mandi seminggu sekali, 2 jam sebelum berangkat. EF6 sebelum naik gantangan saya kasih jangkrik 2 unit Hongkong 5 dan saya ablak karena telat panas. Di gantangan hanya monoton dan sesekali jeda. Pastol 1 tahun, suka jemur, tipe dingin, mohon pencerahannya Om. Nah ini untuk Mas Sumardi Adi ya.
Ini yang harus ditambah kalau menurut pengalaman saya itu porsi jangkrik pada malam hari H. Jam 8 sampai jam 9 malam itu harus ditambah porsi jangkriknya. Dan porsi jemurnya juga harus ditambah di hari H-nya. Nah, kalau untuk settingan sebelum mau naik, itu sebaiknya jangan diablak, tapi harusnya itu ditambahin porsi jangkrik juga porsi ulat hongkongnya. Kalau belum on berarti masih bisa ditambahin porsi ulat hongkongnya dan jangkrik sebagai tenaganya. Begitu ya Mas Sumardi ya, semoga bermanfaat. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Karena masih banyak sekali pertanyaan dan tidak bisa saya jawab sepenuhnya, mungkin lain kali bisa kita sambung lagi. Begitu, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.